Tindakan jual dan beli dari institusi besar, seringkali akan menciptakan suatu pola yang bisa kita lihat pada chart. Oleh karena itu, trader biasanya menggunakan analisa price action untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada market, sebelum mengambil keputusan untuk transaksi mereka. Dan salah satu pola price action yang sering terbentuk pada chart adalah pola strong engulfing. Engulfing menunjukkan adanya momentum dari buyer dan seller besar yang masuk ke market. Dan jika kita perhatikan pada chart, setelah terjadi pola strong engulfing, harga seringkali kembali terjadi pullback dari pola ini, sebelum melanjutkan momentum utamanya. Apabila kita bisa memaksimalkan pola ini, dengan memprediksi akhir dari pullback, maka kita bisa saja entry pada ujung dari pullback ini, dengan stop loss yang tipis, dan ini bisa menjadi peluang yang bagus di market. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas rahasia di balik pola strong engulfing, logika di baliknya, serta strategi scalping yang cukup mudah dan efektif menggunakan pola ini. Sekarang, seperti apa itu pola strong engulfing? Dan apa logika di baliknya? Strong engulfing terdiri dari dua kandel yang berlawanan. Strong bullish engulfing terjadi ketika body dari kandel hijau close di atas ekor dari kandel merah sebelumnya. Ini menandakan adanya momentum buyer besar yang masuk ke market, sehingga kandel hijau ini mampu close di atas ekor dari kandel merah sebelumnya. Sedangkan strong bearish engulfing terjadi ketika body dari kandel merah close di bawah ekor dari kandel hijau sebelumnya. Ini menandakan adanya momentum dari seller besar yang masuk ke market, sehingga kandel merah ini berhasil close di bawah ekor dari kandel hijau sebelumnya. Sekarang mari kita lihat contohnya pada chart. Kita bisa melihat pola strong bearish engulfing, di mana kandel merah ini benar-benar close di bawah dari kandel hijau sebelumnya. Menandakan adanya momentum seller besar yang masuk ke market. Dan perhatikan, harga terjadi pullback sebelum melanjutkan momentum utamanya. Selanjutnya kita bisa melihat pola strong bullish engulfing, di mana kandel hijau berhasil close di atas dari ekor kandel merah sebelumnya, menandakan adanya buyer besar yang masuk ke market. Dan perhatikan harga terjadi pullback sebelum melanjutkan momentum utamanya. Dan kita bisa melihat pola ini terjadi berulang-ulang. Sekarang, bagaimana kita bisa memprediksi ujung dari pullback? Serta bagaimana kita memprediksi harga akan memantul atau tidak? Karena jika kita perhatikan, ada beberapa pola engulfing yang langsung ditembus tanpa terjadi pullback, atau tidak dihormati oleh harga. Sekarang, sebelum kita masuk ke strateginya, pastikan sebelum teman-teman memulai trading, kalian pilih broker yang memiliki track record yang cukup bagus dan terpercaya. Ini penting, karena kita akan mempercayakan modal kita kepada satu perusahaan untuk disimpan dan dikelola dengan aman. Dan salah satu broker yang menurut saya cukup bagus adalah XM, yang juga ditunjukkan oleh skor 9 dari 10 pada review WikiFX. Pada XM teman-teman juga dapat mengklaim welcome deposit bonus 50% dari modal kalian hingga $500. Serta pada bagian promosi, seringkali pada periode tertentu, kita juga bisa klaim deposit bonus 100% hingga $500. Deposit bonus ini bisa sangat berguna, karena jika terjadi loss beruntun, kita masih punya banyak dana dari bonus balance untuk ditradingkan. Bahkan jika kita melakukan hal konyol hingga modal utama habis, kita masih punya modal bonus untuk ditradingkan kembali. Namun sebaiknya tetap bijak dan gunakan manajemen resiko yang ideal. Deposit bonus ini tidak bisa ditarik, dan hanya profit yang dihasilkan yang bisa kita tarik. Bagi trader yang sudah berpengalaman, pada XM juga terdapat beberapa pilihan fitur, seperti menjadi manajer strategi dan mendapatkan bagi hasil dari analisa kalian, atau mengikuti kompetisi trading yang sering diadakan dengan hadiah yang menarik. Di XM juga tersedia akun ultra low, walaupun tidak serendah 0 pips, namun pada akun ini tidak dikenakan komisi, dan menurut pengalaman saya, pada XM jarang terjadi rekuot, terutama saat terjadi news pada market. Sekarang mari ke strateginya. Setelah kita melihat pola strong engulfing, kita akan tandai body dari kandel opposite sebelumnya hingga titik terendah dari pola bullish engulfing ini. Di sini kita tidak langsung entry pada kandel opposite sebelumnya. Ini dikarenakan tidak semua engulfing akan menghasilkan pantulan, atau bisa juga harga malah menciptakan ekor yang lebih panjang sebelum melanjutkan momentum utamanya. Ini akan menyebabkan kita kesulitan untuk menentukan titik stop loss yang ideal. Karena jika stop loss kita terlalu jauh untuk menghindari ekor ini, maka target profit juga akan terlalu jauh. Dan seringkali harga tidak sampai target kita, dan malah kembali terkena stop loss.
Jadi, setelah kita melihat pola strong engulfing terbentuk, di sini kita akan zoom ke low time frame untuk mencari price action di mana kiranya harga akan memantul. Pola strong engulfing pada high time frame biasanya akan menciptakan struktur harga pada low time frame, zona order block, dan imbalance. Jadi kita akan cari imbalance dan menandai zona order block pada low time frame. Saat harga kembali ke zona order block low time frame, kita tunggu harga kembali membentuk pola strong bullish engulfing, sebagai pertanda kembalinya momentum buyer. Dan ini juga akan menambah probabilitas bahwa kita berada pada ujung dari pullback dan harga akan kembali memantul dari titik ini. Setelah ini terjadi, kita pasang buy limit pada body dari kandel merah sebelumnya. Stop loss akan berada sedikit di bawah swing low. Dalam strategi ini, kita juga hanya akan follow trend dan menggunakan dua pasangan time frame. Jika trend dan engulfing di time frame daily, maka kita cari order block dan konfirmasi di H1. Jika trend dan engulfing di 3 frame H4, maka order block dan konfirmasi di M15. Jika trend dan engulfing di time frame H1, maka konfirmasi di M5. Untuk menentukan trend agar lebih baku, kita akan menggunakan EMA 50 dan EMA 200. Untuk rulesnya sederhana, jika EMA 50 di atas EMA 200, maka menandakan market dalam kondisi uptrend, jadi kita hanya akan mencari strong bullish engulfing, dan hanya entry posisi buy. Jika EMA 50 di bawah EMA 200, maka market dalam kondisi downtrend, jadi kita hanya akan mencari strong bearish engulfing dan entry posisi sell. Untuk menentukan trend terdapat dua versi, menggunakan EMA 50 dan EMA 200, atau menggunakan EMA 21 dan EMA 50, seperti materi video kita sebelumnya. Perbedaan menggunakan EMA 21 dan 50, adalah entry kita akan lebih sering. Untuk detailnya teman-teman bisa menonton link materi yang saya sematkan pada deskripsi video ini. Sekarang mari saya demonstrasikan strategi ini pada chart. Ini adalah chart Euro USD time frame H1. Kita bisa melihat EMA 50 di bawah EMA 200, maka market dalam kondisi downtrend, jadi kita hanya akan mencari pola strong bearish engulfing dan hanya entry posisi sell. Di sini kita melihat pola strong bearish engulfing, di mana kandel merah ini benar-benar close di bawah ekor dari kandel hijau sebelumnya. Kemudian kita tandai mulai dari body kandel hijau hingga titik atas dari pola ini. Selanjutnya kita zoom ke M5, untuk mencari zona order block. Di sini kita bisa melihat dua zona order block yang diikuti imbalance. Jika terdapat dua zona seperti ini, untuk posisi sell, maka sebaiknya kita pilih zona yang paling atas, karena sebaiknya kita menjual di harga termahal saat menjadi seller. Maka kita pilih zona paling atas di sini. Perhatikan, harga terus naik dan tembus, tanpa menciptakan momentum apapun dari zona order block, jadi kita tidak perlu entry di sini dan kita baru saja terhindar dari pola engulfing yang tidak bekerja. Mari kembali ke H1. Pada H1, kita kembali melihat pola strong bearish engulfing, maka kita tandai mulai dari body kandel hijau ini. Kemudian kita zoom ke M5 untuk mencari zona order block. Di sini juga terdapat dua zona order block valid yang diikuti imbalance. Ingat, untuk posisi sell maka kita sebaiknya pilih yang paling atas. Perhatikan, saat harga menyentuh order block, harga kembali menciptakan strong bearish engulfing, menandakan seller kembali masuk dari zona ini. Dari sini kita bisa pasang sell limit pada body dari kandel hijau sebelumnya. Stop loss akan berada beberapa pips di atas higher high. Untuk strategi ini, sebaiknya target profit tidak terlalu jauh, karena kita hanya akan memanfaatkan reaksi dari pola bearish engulfing yang terbentuk pada high time frame, tanpa memperhatikan market structure pada high time frame. Jadi untuk target profit, kita letakkan pada 1:2. Harga menyentuh limit order kita, dan menuju target profit kita, maka transaksi ini berakhir profit. Mari kembali ke H1. Di sini kita kembali melihat pola strong bearish engulfing, maka kita tandai body kandel hijau ini. Kemudian kita zoom ke M5. Pada M5 kita bisa melihat order block yang diikuti imbalance, jadi kita tandai order block ini. Pada time frame H1, kita kembali melihat strong bearish engulfing. Maka kita tandai body kandel hijau ini, dan zoom ke M5 untuk mencari zona supply order block. Perhatikan pada M5, kita tidak memiliki zona order block yang terbentuk di dalam body kandel hijau.
Dalam kondisi ini, kita bisa menggunakan rumus 50% dari zona ini. Harga kembali ke zona kita, dan menciptakan pola bearish engulfing. Kita pasang sell limit di sini, dan untuk SLTP rule-nya sama. Dan transaksi ini berakhir stop loss. Harga terus naik, dan menyentuh zona order block kita sebelumnya. Perhatikan, saat menyentuh zona order block, harga menciptakan pola bearish imbalance, menandakan terdapat momentum seller yang kembali masuk dari zona ini. Ini seperti materi konfirmasi kita sebelumnya, dengan menggunakan pola imbalance. Bagi teman-teman yang baru, silahkan tonton juga materi kita sebelumnya tentang konfirmasi imbalance, agar bisa lebih memahami materi ini dengan baik. Seperti video kita sebelumnya, setelah pola imbalance terbentuk, kita tarik Fibo dari pola ini, dan pasang limit order pada Fibo 61,8%. Untuk SL dan TP rules-nya sama. Harga menyentuh limit order kita, dan transaksi ini berakhir profit. Mari kembali ke H1. Pada time frame H1, kita kembali melihat pola strong bearish engulfing. Maka kita tandai body candle hijau ini, dan zoom ke M5 untuk mencari zona supply order block. Harga langsung memantul dari zona order block ini, tanpa membentuk pola konfirmasi apapun, maka kita tidak entry pada zona ini. Dalam dunia trading, kondisi seperti ini memang normal terjadi, terutama jika kita menggunakan konfirmasi sebelum entry. Selain stop loss dan drawdown, psikologi kita juga harus menerima kondisi market seperti ini. Selain berani entry sesuai rules, kita juga harus sanggup mengikhlaskan diri untuk tidak entry saat market tidak sesuai rule, karena itu adalah bentuk dari disiplin dan konsistensi kita sebagai seorang trader. Walaupun kita melewatkan kesempatan ini, setidaknya dalam kondisi ini kita tidak meresikokan apapun. Sekarang, mari kita kembali ke time frame H1 untuk mencari peluang lain. Pada H1, kita kembali melihat pola strong bearish engulfing, maka kita tandai body candle hijau ini. Kemudian zoom ke M5 untuk menandai zona supply order block pada M5. Harga terus turun, dan pada H1 kita kembali melihat pola bearish engulfing. Maka kita tandai body candle hijau ini, serta zoom ke M5 untuk menandai zona supply order block. Pada M5, kita bisa melihat zona order block yang diikuti imbalance. Di atas ini tidak terdapat imbalance, maka kita tidak tandai candle hijau ini sebagai zona order block. Saat harga kembali ke zona order block, harga menunjukkan pola strong bearish engulfing. Maka kita pasang sell limit pada body candle hijau ini. Untuk SL dan TP rule-nya sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Mari kembali ke H1. Pada H1, kembali terbentuk pola strong bearish engulfing. Maka kita tandai body candle hijau ini, dan zoom ke M5 untuk menandai zona supply order block. Pada M5 terdapat zona order block yang diikuti imbalance. Saat harga menyentuh zona supply ini, pada low time frame, harga menciptakan pola strong bearish engulfing. Maka kita pasang sell limit pada body candle hijau di sini. Dan transaksi ini berakhir profit. Setelahnya harga bergerak naik, dan menyentuh zona supply engulfing kita sebelumnya. Perhatikan pada low time frame, saat harga menyentuh zona supply, harga menciptakan pola strong bearish engulfing. Maka kita pasang sell limit pada body candle hijau ini. Stop loss berada beberapa pips di atas swing high, dan TP tetap 1:2. Dan transaksi ini berakhir profit. Perhatikan, dengan strategi ini kita masih bisa profit, walau hanya dengan reaksi kecil pada high time frame. Sekarang untuk market uptrend. Kita bisa melihat EMA 50 di atas EMA 200, maka market dalam kondisi uptrend, jadi kita hanya akan mencari pola strong bullish engulfing dan entry posisi buy. Di sini kita bisa melihat pola strong bullish engulfing, di mana body candle hijau ini close di atas ekor dari candle merah sebelumnya. Kemudian kita tandai body candle merah ini, dan zoom ke M5 untuk mencari zona demand order block pada low time frame. Pada M5, kita bisa melihat zona demand order block yang diikuti imbalance, maka kita tandai zona ini. Saat harga kembali ke zona ini, harga langsung tembus tanpa menciptakan momentum apapun, maka kita tidak perlu entry pada pola engulfing ini, dan kita baru saja terhindar dari pola engulfing yang tidak bekerja. Mari kembali ke H1.
Pada H1, kita kembali melihat pola strong bullish engulfing. Maka kita tandai body candle merah sebelumnya, dan zoom ke M5 untuk mencari zona demand order block. Perhatikan pada M5, demand OB ini lebih lebar dari zona kita, maka kita bisa gunakan rumus 50% zona. Saat harga kembali ke zona ini, pada low time frame, harga menciptakan pola strong bullish engulfing. Maka kita pasang buy limit pada body candle merah sebelumnya. Untuk stop loss akan berada beberapa pips di bawah swing low. Dan untuk target profit tetap 2R. Harga hanya bergerak ke 1R dan berbalik menuju stop loss, maka transaksi ini berakhir loss. Mari kembali ke H1. Pada H1, kita melihat harga kembali menciptakan pola strong bullish engulfing. Maka kita tandai body candle merah ini, dan zoom ke M5 untuk mencari zona demand order block. Saat harga menyentuh zona demand ini, pada low time frame, harga menciptakan pola strong bullish engulfing. Maka kita pasang buy limit pada body candle merah ini. Untuk SL dan TP roll-nya sama. Harga menyentuh stop loss kita dengan ekor panjang ini, setelahnya harga terus naik dan menuju target profit kita. Nah, hal ini juga normal terjadi dalam trading, seolah market memang sengaja mengincar stop loss kita. Kondisi seperti ini mungkin akan mengganggu psikologi, di mana kita ingin menjauhkan stop loss, atau bahkan tidak menggunakan stop loss hanya karena sekali terjadi seperti ini. Dan yang terjadi setelah stop loss digeser, harga tetap terkena stop loss, karena harga berbalik yang disebabkan TP yang terlalu jauh. Atau malah margin call karena melepas stop loss. Belum lagi efek averaging dikarenakan ingin balas dendam ke market. Dalam dunia trading, hal ini biasa terjadi, di mana stop loss kita terjemput hanya karena ekor candle, dan harga kembali menuju target. Suka tidak suka, kita harus menerima kondisi ini sebagai bagian dari karir trading kita. Untuk itu selalu lakukan backtest sebelum menggunakan strategi apapun, dan sebaiknya tidak merubah metode hanya karena satu peristiwa. Kecuali kalian punya riset atau data, di mana hal ini sangat sering terjadi, dan memang akan lebih baik jika stop loss-nya dijauhkan, atau memodifikasi suatu metode. Sekarang mari kembali ke H1. Di sini kita kembali melihat pola strong bullish engulfing. Maka kita tandai dari body candle merah ini, dan zoom ke M5 untuk menandai zona order block pada low time frame. Pada low time frame, kita tidak melihat zona order block yang valid, jadi kita bisa menggunakan rumus 50% zona. Harga belum kembali ke zona ini, jadi mari kembali ke H1. Pada time frame H1, kita kembali melihat pola strong bullish engulfing, maka kita tandai body candle merah sebelumnya, dan zoom ke M5 untuk menandai zona order block pada low time frame. Saat harga kembali ke order block ini, harga menciptakan pola strong bullish engulfing. Maka kita bisa pasang buy limit pada body candle merah ini, serta meletakkan stop loss beberapa pips di bawah swing low, dan target profit tetap 1:2. Kemudian harga terus naik. Sekarang mari kembali ke H1. Pada H1, kita kembali melihat pola strong bullish engulfing. Maka kita tandai dan zoom ke M5. Pada M5, kita melihat terdapat dua zona demand order block yang diikuti imbalance. Untuk posisi buy, maka kita pilih zona paling bawah, karena sebaiknya kita membeli pada harga yang paling murah. Dan jika diperhatikan zona ini sejajar dengan buy limit kita sebelumnya. Sesuai rules, maka kita tetap tandai zona ini. Setelahnya harga terus naik, dan mari kembali ke H1. Pada H1, kita kembali melihat pola strong bullish engulfing. Maka kita tandai body candle merah ini, dan zoom ke M5 untuk menandai zona demand pada low time frame. Saat harga menyentuh zona demand pada low time frame, harga menciptakan pola momentum bullish imbalance. Maka seperti materi kita sebelumnya, kita aplikasikan Fibo pada pola ini, dan pasang buy limit pada Fibo 61,8%. Untuk SL dan TP roll-nya sama. Dan transaksi ini berakhir stop loss. Mari kembali ke H1. Kita kembali melihat pola strong bullish engulfing. Maka kita tandai body candle merah ini, dan zoom ke M5 untuk menandai zona demand order block. Di sini, harga langsung tembus tanpa menciptakan momentum apapun, maka kita tidak perlu entry pada zona OB ini.
Setelahnya harga terus turun, dan perhatikan, harga menyentuh buy limit kita sebelumnya dan menuju target profit kita, maka transaksi kita sebelumnya berakhir profit. Selanjutnya harga terus turun dan menyentuh zona 50% kita sebelumnya. Dan pada low time frame harga menciptakan pola strong bullish engulfing. Maka kita pasang buy limit pada body candle merah ini, dan untuk SL dan TP, rule-nya tetap sama. Dan transaksi ini berakhir profit 2R. Jadi, dalam uptrend ini kita masih profit 1R. Tidak seperti contoh market downtrend tadi, di mana kita profit lumayan banyak, sedangkan dalam uptrend ini kita hanya profit 1R. Hal ini memang biasa terjadi dalam dunia trading, di mana akan ada waktunya kita profit lumayan beruntun, ada waktunya kita hanya berhasil BEP, dan ada waktunya seolah strategi kita tidak bekerja di market. Namun, ini adalah fakta yang harus kita terima sebagai seorang trader. Selama musim profit kita lebih besar daripada musim loss, maka akun kita tetap bisa bertumbuh di market. Penting sekali teman-teman untuk melakukan backtest yang cukup banyak sebelum menggunakan suatu metode, agar kita bisa punya gambaran saat suatu metode terjadi loss beruntun, atau profit beruntun. Sehingga kita bisa memperkirakan bukan hanya hal baik, namun juga saat kondisi terburuk di market. Selalu gunakan risk reward, karena ini akan menyelamatkan uang kita. Saya rasa itu dulu untuk video kita kali ini, dan jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, maka sisihkan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Mungkin itu hanya beberapa klik, namun akan membuat saya bahagia, dan sebagai gantinya akan selalu ada materi terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.